Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan An-Nafsul Mutmainnah NPM 0090, Resti Siti Mariam 0103, Emilia Nurdianti 0104, Nisrina Zayana 0108, Odi Wildan 0116. Akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai entry dan exit. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai konsep dasar, strategi untuk mencegah masuk, bukti tentang perilaku mencegah masuk, pasar yang diperebutkan, memasuki pasar baru. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh An-Nafsul Mutmainnah. Masuk dan keluar. Entry meresap di banyak industri dan dapat mengambil banyak bentuk. Seorang pendatang mungkin baru perusahaan, yaitu perusahaan yang tidak ada sebelum memasuki pasar. Seseorang peserta juga dapat menjadi perusahaan yang aktif dalam produk atau pasar geografis, tetapi telah memilih untuk melakukan diverifikasi ke yang lain. Perbedaan antara perusahaan baru dan perusahaan diverifikasi seringkali penting karena mungkin mempengaruhi biaya dan respon strategis yang tetap. Keluar adalah kebalikan dari masuk. Penarikan produk dari pasar, baik dengan cara perusahaan yang tutup sepenuhnya atau perusahaan yang terus beroperasi di pasar lain. Jika pola masuk dan keluar masa lalu masih bertahan, inilah yang dapat dihadapkan oleh industri 5-10 tahun ke depan. Next. Next yang selanjutnya yaitu fakta masuk dan keluar. Jika pola masuk keluar dan masuk masa lalu masih bertahan, inilah yang dapat diharapkan oleh industri itu 5-10 tahun ke depan. Yang pertama yaitu pada saat yang sama, jumlah yang masuk akan serupa dengan jumlah perusahaan yang keluar. Yang kedua, masuk dan keluar cenderung lebih kecil dari perusahaan mapan. Seorang peserta Greenfield yang khas akan hanya sepertiga ukuran petahana biasa. Peserta melakukan diversifikasi dari yang lain. Industri cenderung berukuran hampir sama dengan rata-rata pemain lama. Pada tahun 2015, perusahaan yang akan meninggalkan industri pada tahun 2020 hanya sekitar sepertiga ukuran rata-rata perusahaan. Yang ketiga yaitu kebanyakan pendatang tidak bertahan di 10 tahun, tetapi mereka yang tumbuh pesat. Yang keempat, tarif masuk dan keluar bervariasi menurut industri. Banyak industri memiliki tingkat masuk yang tinggi, termasuk pakaian, kayu, dan logam fabrikasi. Industri dengan tingkat keluar yang tinggi termasuk pakaian, jadi, kayu, dan kulit. Industri dengan sedikit masuk termasuk tembakau, kertas, dan primer, logam. Industri dengan sedikit keluar termasuk tembakau, kertas, dan batu bara. Masuk dan keluar adalah sangat terkait. Kondisi yang mendorong masuk juga mendorong keluar. Next. Konsep dasar. Yang pertama yaitu hambatan untuk masuk. Faktor yang mengurangi kemungkinan untuk masuk. Hambatan untuk masuk mungkin struktural dan strategis. Karena potensi keuntungan adalah panggilan bagi para investor, maka industri yang menguntungkan akan membuka pintu masuk. Hambatan untuk masuk memungkinkan perusahaan incumbent untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang positif, sehingga tidak menguntungkan bagi pendatang baru untuk memasuki industri. Hambatan untuk masuk mungkin struktural dan strategis. Hambatan masuk struktural ada ketika pertahanan memiliki biaya alami atau keuntungan pemasaran, atau ketika pemegang jabatan mendapat keuntungan dari peraturan yang menguntungkan. Hambatan masuk strategis terjadi ketika pertahanan mengambil tindakan agresif untuk menghalangi masuk.
baik struktural atau strategis. Hambatan masuk ini meningkatkan biaya masuk yang tenggelam atau mengurangi profitabilitas post-entry. Next. Yang selanjutnya yaitu tipologi kondisi masuk Bain. Ekonom Joseph Bain berpendapat bahwa pasar mungkin bertindak menurut apakah hambatan masuk bersifat struktural atau strategis, dan apakah perusahaan besar bisa mendapatkan keuntungan dari menggunakan strategi entry dithering. Bain menjelaskan 3 entry kondisi. Yang pertama, masuk terblokir. Masuk diblokir jika hambatan struktural begitu tinggi sehingga perusahaan besar tidak perlu melakukan apapun untuk menghalangi masuk. Misalnya, produksi mungkin memerlukan tetap besar investasi relatif terhadap ukuran pasar, biaya masuk yang tenggelam tinggi. Atau pendatang mungkin menjual produk yang tidak terdiferensiasi, yang tidak dapat menaikkan harga di atas biaya marginal, rendah profitabilitas setelah masuk. Yang kedua, masuk terakomodasi. Masuk diakomodasi jika hambatan masuk struktural rendah dan baik strategi penghalang, masuk tidak akan efektif atau biaya dibagi incumbent mencoba menghalangi masuk untuk melebihi manfaat yang diperoleh dari mempertahankan pendatang keluar. Yang ketiga yaitu penundaan masuk. Masuk dihalangi jika pemegang jabatan dapat mencegah peserta keluar dengan menggunakan strategi pencegah masuk, dan jika menggunakan strategi pencegah masuk meningkatkan keuntungan incumbent. Frank Fisher menyebut strategi pencegah masuk seperti itu sebagai tindakan tori. Tindakan predator dapat meningkatkan biaya masuk atau mengurangi keuntungan pasca masuk. Bain berpendapat bahwa pendekatan perusahaan incumbent untuk masuk potensial harus bergantung pada kondisi pasar. Jika entry diblokir, atau potensi harus bergantung pada kondisi pasar. Jika entry diblokir atau diakomodasi, perusahaan tidak boleh membuat upaya untuk menghalangi masuk. Jika diblokir, upaya itu berlebihan. Jika ditampang, usaha terbuang sia-sia. Jika entry terhalang, perusahaan harus mempertimbangkan untuk terlihat dalam tindakan predator. Menganalisis kondisi entry asimetri persyaratan. Tipologi Bain memiliki daya tarik intuitif yang besar tetapi tidak menjawab pertanyaan. Apakah perbedaan strategis antara pendatang baru dan pemain lama? Sebagian besar dari strategi predator yang tersedia untuk pemain lama juga tersedia untuk pendatang. Dalam bab ini menjelaskan strategi yang dikenal sebagai penetapan harga predator, di mana perusahaan incumbent memangkas harga dalam upaya untuk mengusir pendatang baru. Itu mungkin bahwa pendatang baru dapat memangkas harga dalam upaya untuk mengusir incumbent. Incumbent dan pendatang secara alami akan berbeda dengan sumber daya keuangan dan kemampuan produktif, tetapi incumbent belum tentu memiliki kelebihan. Mungkin ada asimetri lain yang biasanya menguntungkan incumbent. Incumbent biasanya telah mengeluarkan biaya masuk yang hangus sementara pendatang baru. Hambatan masuk struktural. Untuk menilai kondisi masuk, perusahaan incumbent harus memahami besarnya struktur hambatan masuk dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari hambatan masuk strategis. Ada 3 jenis hambatan masuk struktural. Yang pertama, kontrol sumber daya esensial. Seorang incumbent dilindungi dari entry jika ia mengontrol sumber daya atau saluran di vertikal rantai, serta dapat menggunakan sumber daya lebih efektif daripada pendatang baru.
Beberapa perusahaan mencoba untuk memberi sumber daya dan saluran mereka dalam rantai vertikal, mencegah calon pendatang dari memperoleh bahan baku dan atau mendapatkan barang jadi untuk pasar. Perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk mengamankan jabatan mereka dengan cara mengikat vertikal rantai untuk menghadapi beberapa resiko, yaitu pengganti bisa muncul dan saluran bisa membuka, serta harga untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam rantai vertikal dapat menjadi berlebihan. Yang kedua, skala dan cakupan ekonomi. Ketika skala ekonomi signifikan, perusahaan mapan yang beroperasi pada atau di luar skala efisien minimum akan memiliki keunggulan biaya yang substansial dibandingkan skala yang lebih kecil pendatang. Dikatakan bahwa ada beberapa asimetri yang memberikan incumbent keuntungan dalam pangsa pasar. Kita dapat membayangkan keuntungan ini menjadi milik incumbent, reputasi merek yang dibangun selama bertahun-tahun beroperasi. Mereka mencoba untuk over datang keuntungan biaya incumbent dengan pengeluaran untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Contohnya, kita mengiklankan atau merekrut tenaga penjualan yang besar. Meskipun strategi ini memungkinkan untuk mencapai pangsa pasar lebih besar, namun strategi ini melibatkan dua biaya, yaitu biaya langsung dari mengiklankan dan menciptakan tenaga penjualan, serta biaya yang mungkin sudah dimiliki oleh pemegang jabatan. Persaingan harga yang ketat seringkali diakibatkan oleh masuknya perusahaan kapital secara besar-besaran. Industri intensif di mana biaya modal sebagian besar tenggelam. Incumbent juga dapat memperoleh keuntungan biaya dari ruang lingkup ekonomi. Yang ketiga yaitu keuntungan pemasaran dari jabatan seorang incumbent. Keuntungan pemasaran dari jabatan. Seorang incumbent dapat mengeksploitasi buying effect untuk mengimbangi ketidakpastian tentang kualitas produk baru yang diperkenalkan. NS payung merek membuat biaya hangus incumbent untuk memperkenalkan produk baru kurang dari pendatang baru karena peserta tersebut harus mengeluarkan jumlah uang tambahan untuk periklanan dan promosi produk untuk mengembangkan kredibilitas di mata konsumen, pengecer, dan distributor. Seorang incumbent dapat mengeksploitasi buying effect untuk mengimbangi ketidakpastian tentang kualitas produk baru yang diperkenalkan. NS payung merek membuat biaya hangus incumbent untuk memperkenalkan produk baru kurang dari pendatang baru karena peserta tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk periklanan dan promosi produk untuk mengembangkan kredibilitas di mata konsumen, pengecer, serta distributor. Next. Hambatan untuk keluar. Untuk keluar dari pasar, perusahaan menghentikan produksi dan memindahkan atau menjual asetnya. Ketika memutuskan apakah akan keluar dari pasar, perusahaan harus membandingkan nilai asetnya jika dikerahkan dalam penggunaan alternatif terbaik mereka terhadap nilai sekarang dari yang tersisa di pasar. Ada hambatan keluar ketika perusahaan memilih untuk tetap berada di pasar, tetapi mengingat kesempatan untuk meninjau kembali keputusan masuknya tidak akan masuk sejak awal. Hambatan keluar seringkali berasal dari biaya hangus, seperti ketika perusahaan memiliki kewajiban yang mereka harus memenuhi, apakah mereka harus menghentikan operasi atau tidak. Strategi mencegah masuk. Next. Yang pertama, batasi harga. Penetapan harga batas mengacu pada praktik di mana perusahaan lama menetapkan harga rendah untuk dibagikan, memberanikan diri perusahaan baru untuk masuk. Ide intuitif di balik penetapan harga batas adalah langsung bangsal. Peserta melihat harga rendah dan sebagai siswa yang baik dari teori oligopoli, mengasumsikan bahwa harga akan lebih rendah lagi setelah masuk. Jika pemegang saham menetapkan harga batas cukup rendah, serta akan menyimpulkan bahwa tidak mungkin keuntungan post-entry akan menutupi biaya hangus masuk. Karena itu tetap keluar. Pada saat yang sama, incumbent percaya bahwa lebih baik untuk menjadi monopolis pada harga batas daripada berbagi pasar dengan harga duopoli. Yang kedua, harga predator. Penetapan harga predator terjadi ketika incumbent menetapkan harga rendah untuk mendorong pesaing yang lebih kecil dari pasar.
Tujuan dari penetapan harga predator adalah untuk mengusir saingan saat ini dan untuk membuat saingan masa depan berpikir dua kali tentang masuk serta mengingatkan pada tujuan dari penetapan harga batas. Penetapan harga predator menyebabkan pesaing memikirkan kembali potensi keuntungan pasca masuk. Itu sementara incumbent predator mengharapkan bahwa kerugian apapun yang ditimbulkannya saat mengemudi pesaing dari pasar dapat dibuat kemudian melalui keuntungan monopoli di masa depan. Yang ketiga, bundling strategis. Sebuah perusahaan incumbent yang mendominasi satu pasar dapat menggunakan kekuatannya untuk memblokir masuk ke pasar terkait melalui praktik yang dikenal sebagai bundling strategis. Bundling terjadi ketika kombinasi barang atau jasa dijual dengan harga yang lebih rendah dari biaya membeli barang yang sama secara terpisah. Bundling strategis bekerja dengan memberi konsumen sedikit pilihan selain membeli keseluruhan bundle dari pertahanan daripada membeli barang yang dimonopoli dari incumbent dan barang kedua dari perusahaan pesaing. Yang keempat, ekonomi judo. Kami berpendapat bahwa perusahaan incumbent dapat menggunakan ukuran dan reputasinya untuk menempatkan lebih kecil saingan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terkadang bagaimanapun perusahaan kecil dan pendatang potensial dapat menggunakan ukuran pertahanan untuk keuntungan mereka sendiri. Ini dikenal sebagai ekonomi judo. Next. Bukti perilaku pencegah masuk. Mungkin ada sedikit bukti tentang pencegahan masuk dari sumber selain antitrust kasus karena beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan secara alami enggan untuk melaporkan bahwa mereka menghalangi entry karena ini melanggar undang-undang antitrust. Yang kedua, banyak strategi penghalang masuk melibatkan penetapan harga di bawah harga monopoli jangka pendek. Untuk menilai apakah perusahaan mulai terlibat dalam praktik semacam itu, peneliti perlu mengetahui biaya marginal perusahaan, kurva permintaannya, tingkat pesaing industri, dan ketersediaan pengganti. Di luar antitrust kasus, informasi tersebut sulit bagi peneliti untuk mendapatkan. Akhirnya untuk mengukur keberhasilan strategi penghalang masuk, seorang peneliti perlu menentukan apa yang tingkat masuk akan terjadi tanpa tindakan predator. Ini juga merupakan pertanyaan yang sulit menjawab strategi yang digunakan untuk hal ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ana.
Yang selanjutnya, pasar yang diperebutkan. Next slide. Entry menimbulkan dua masalah bagi pemegang jabatan. Pendatang mencuri pangsa pasar dan mereka menurunkan harga. Telah terbukti sulit untuk menemukan contoh pasar yang dapat diperebutkan. Mungkin karena sang kos untuk masuk ke sebagian besar pasar bukanlah hal yang sepele. Next slide. Memasuki pasar baru. Sejauh ini telah menggambarkan masuk sebagai pertempuran antara perusahaan lama dan perusahaan baru. Seperti biasa, calon peserta harus mempertimbangkan keuntungan post-entry terhadap biaya masuk yang hangus. Namun ketika berpikir tentang masuk ke pasar baru, beberapa skenario harus dipertimbangkan. Dalam satu skenario, setiap perusahaan dapat mengakses teknologi produksi dan permintaan pasar diproyeksikan cukup besar, sehingga banyak perusahaan dapat hidup berdampingan secara menguntungkan. Untuk memasuki pasar baru, maka harus masuk lebih awal dari perilaku mencari sewa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa silahkan ditanyakan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.